pernyataan pejabat Amerika Serikat terkait ancaman militer Rusia di wilayah Laut Hitam. Dilansir dari website Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tanggal 19 Mei 2023, disebutkan bahwa Laut Hitam adalah suatu kawasan strategis terpenting di dunia yang menjadi bagian strategi pertahanan Amerika Serikat, kata Mara Karlin, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat bidang strategi, rencana, dan kemampuan pada Forum Keamanan Laut Hitam dan Balkan di Bukares, Rumania. Karlin mengatakan bahwa wilayah Laut Hitam adalah wilayah dengan kepentingan geostrategis yang kritis. Mengingat wilayah ini menghubungkan wilayah Eropa dengan Timur Tengah dan menjadi lokasi transit terpenting di Eropa, di samping sebagai sumber daya energi di kawasan tersebut. Pada masa lalu, Laut Hitam adalah bagian penting dari jalur sutra sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jalur itu menjadi akses bagi Kekaisaran Romawi ke Asia. Laut Hitam adalah jembatan bagi Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Ottoman, dan telah menjadi jalur perdagangan, migrasi, dan perang. Wilayah itu juga menjadi garis depan utama untuk keamanan transatlantik, dan hari ini menjadi lokasi konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Karlin. Invasi Rusia ke negara Ukraina yang terjadi hingga saat ini memiliki dampak yang luas bagi negara-negara di sekitar wilayah Laut Hitam, dan Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutu dan mitranya untuk melawan agresi Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pemberian bantuan militer, kemanusiaan, dan logistik bagi Ukraina. Pada saat dilancarkannya agresi Rusia ke Ukraina, mungkin Putin berpikir kalau Amerika Serikat dan NATO tidak akan berani campur tangan dalam peperangan tersebut, dan berharap dengan direbutnya Ukraina maka NATO akan melemah. Namun kenyataannya, saat ini Rusia belum dapat mengalahkan Ukraina. Bahkan NATO menjadi aliansi pertahanan yang semakin kuat dan tumbuh lebih besar dengan masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam aliansi tersebut baru-baru ini. Segera setelah invasi Rusia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin membentuk grup kontak pertahanan Ukraina. Saat ini, grup tersebut telah berkembang menjadi sekitar 50 negara dan telah mengumpulkan dukungan internasional untuk Ukraina dengan menghimpun dana sebesar 55 miliar US dollar, kata Karlin. Komunitas aksi ini telah memfasilitasi tingkat kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang bagi Ukraina dalam menjalani perang tersebut, katanya. Karlin mengatakan, aliansi NATO memastikan Rusia tidak berniat untuk menyerang negara-negara NATO. Walaupun demikian, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, Sekutu telah menggandakan pasukan NATO di front timur yang berbatasan langsung dengan Rusia. Untuk menghadapi peningkatan eskalasi agresi Rusia di Ukraina dan wilayah Laut Hitam, diperlukan persatuan dan kerjasama yang baik di antara negara-negara sekutu dan mitranya di wilayah Laut Hitam. Kerjasama ini mencakup upaya lebih lanjut untuk meningkatkan berbagi informasi guna membangun kesadaran bersama di wilayah maritim dan sekitarnya. Ini adalah inti dari strategi pertahanan Amerika Serikat, yaitu
mencegah meningkatnya eskalasi peperangan di wilayah Laut Hitam, dan mempertahankan keamanan yang kondusif di kawasan tersebut. Negara-negara sekutu dan mitranya adalah pusat gravitasi untuk strategi ini. Sebagai bagian dari implementasi strategi pertahanan Amerika Serikat, kami akan menyelaraskan strategi pertahanan Amerika Serikat dengan sekutu secara erat, kata Karlin. Kami menjelaskan aktivitas kami di seluruh spektrum konflik supaya setiap pemangku kepentingan membawa keunggulan komparatif mereka. Kesimpulannya adalah bahwa untuk mengatasi ancaman militer Rusia di wilayah Laut Hitam, Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan sekutu NATO untuk memajukan modernisasi militer melalui peningkatan postur kekuatan militer dan melakukan latihan militer bersama guna meningkatkan keamanan dan kemakmuran di kawasan tersebut, katanya.